Mawala ma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sudah sampai di pembahasan pokok yang kedua, yaitu Ma'rifatul Islam, Ma'rifatu Dinil Islami bil Adillah. Kita sudah masuk di rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Kita sudah sebutkan beriman kepada para rasul juga terkandung padanya 4 perkara. Yang pertama kita sudah sebutkan kemarin apa itu? Mengimani bahwasanya risalah mereka, kerasulan mereka itu betul-betul hak, berasal dari sisi Allah. Ya, berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada para nabi dan rasul itu ayat-ayat ya yang membuktikan kebenaran ya apa yang mereka bawa dari risalah, dari wahyu. Karena ayat-ayat tersebut tidak ada satupun makhluk manusia yang mampu mendatangkan yang semisal. Ya antum kalau baca kisah para nabi dan rasul itu ada namanya apa? Mukjizat. Ini istilah belakangan, mukjizat. Kalau istilah yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat. Ya, bukti-bukti yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya mereka betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tersebut itu yang mewujudkannya, yang memberikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang merupakan rangkaian keimanan kepada para rasul itu al-imanu biman alim nasmahu minhum bismihi. Kita mengimani ya para nabi dan rasul yang kita ketahui namanya dari mereka. Yang kita ketahui namanya dari mereka. Dan kita tidak mungkin mengetahui nama nabi dan rasul kecuali melalui jalur wahyu, Al-Qur'an dan sunnah. Ya, sama dengan nama malaikat, nama kitab-kitab. Ya, itu semuanya tauqifiyah. Tidak bisa kita mengada-ngada dapat dari mana. Ya, ada rasul namanya ini, nabi namanya ini. Ya, paham ini? Ya, ada nabi, ya, ada perempuan mengaku nabi, namanya Lia Eden. Ya, dulu ya, nabi perempuan tidak ada. Para ulama sepakat tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Paling tinggi apa? Siddiqah. Wa ummuhu siddiqah. Ini derajatnya Maryam alaihissalam. Maryam saja tidak sampai derajat Nabi. Maryam alaihissalam. Mamanya, ibunya Nabi Isa. Tidak sampai Nabi. Wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulanil ta'am. Dalam surah Al-Ma'idah. Ini datang dia tahun berapa kemarin itu ya. Ya. Datang Nabi katanya na'udzubillah. Menjijikkan ya. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir. Baik, bisa dipahami? Jadi kita imani apa yang disebutkan namanya. Dan ayat yang paling banyak secara berurut menyebutkan nama para nabi dan rasul itu dalam surah Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ya. Surah Al-An'am ayat 83 sampai 86 kalau tidak salah. Itu disebutkan kurang lebih sekitar 18 nabi dan rasul. Ya. Di sini tidak ada pembatasan, ya. Mutlak. 25 nabi hanya 25 tidak. Tidak ada. Karena kenapa secara umum apa? Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami kisahkan ceritanya dan ada yang kami tidak kisahkan. Jadi kalau kita mau membatasi jumlah rasul sekian, jumlah nabi sekian, maka harus datangkan dalil yang sahih. Kalau sahih, tidak apa-apa. Kita batasi. Kenapa? Itu datang dari Nabi SAW. Dan Nabi tidak berucap dari hawa nafsu. Ya, yang beliau ucapkan adalah wahyu. Tapi kalau tidak dalilnya, jangan bilang Nabi cuma 25. Oh, banyak Nabi. Banyak nabi. Apalagi Bani Israel.
Itu terus disusul mereka dengan nabi-nabi yang diutus, membimbing mereka. Ya, termasuk umat yang keras wataknya, Bani Israel. Jadi kita imani apa yang kita ketahui namanya. Gimana cara kita tahu? Dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Paham? Adapun yang kita tidak ketahui namanya, kita beriman secara global. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, kita beriman secara global. Seperti yang saya barusan sebutkan, nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Ada seperti itu. Yang ceritakan, yang sebutkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Disebutkan juga dalam Al-Quran, mereka, Bani Israel itu membunuhi ya nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ya. Disebutkan namanya, kita beriman. Bahwasanya ada nabi yang mereka bunuh. Tidak keras itu wataknya itu Bani Israel. Ya. Dan kita bisa lihat sendiri di dalam Al-Quran penyebutan tentang kisah mereka. Itu Bani Israel kisah yang paling panjang. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran. Di banyak tempat dengan berbagai macam bentuk. Kisah Nabi Musa dengan Bani Israel bersama Nabi Harun. Ini paling banyak. Belum Fir'aunnya, Hamannya, Korunnya. Ya, paham ini? Ini Bani Israel semua. Ini kisah yang paling panjang. Ya, taib. Diangkat gunung di atas mereka, ya. Mengerikan. Ini umat Masya Allah. Keras, ya. Taib. Ya, suruh tangkap sapi betina, banyak pertanyaannya. Pertanyaannya bikin susah. Ya. Padahal dia tangkap sapi betina, selesai urusan. Ini tidak. Tanya bagaimana modelnya, tanya warnanya, tanya lagi bagaimana. Hampir-hampir. Wa makadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak melakukan. Kenapa disuruh tangkap sapi betina? Disebutkan di situ lanjutan ayatnya, ada seorang lelaki yang terbunuh. Dia tahu pembunuhnya siapa. Suruh cari sapi betina, dari bagian sapi betina tersebut, bukan ekornya ya. Ya, disebutkan bagian tubuh sapi betina itu dari ta'yin apa? Dipukulkan ke yang mati tersebut, mati dibunuh tersebut. Dipukulkan hidup. Ya, baru tanya, siapa yang bunuh kamu? Fulan, baru mati lagi. Ya, sekarang banyak orang begitu, mati bahkan dimutilasi tapi tidak ditahu. Ketika itu kisahnya Bani Israel, Nabi Musa disuruh cari perintahkan kepada Bani Israel untuk cari sapi betina. Paham ini? Jadi ini yang kedua. Jadi kita lihat dalil Al-Quran dan Sunnah ketika disebutkan nama Nabi, maka kita imani. Termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengambil ilmu kepada beliau. Ya, luar biasa itu kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Banyak sekali faedah yang kita bisa petik dari kisah mereka berdua. Kisah yang ada disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan kisah yang disebutkan dalam riwayat. Karena dalam riwayat banyak tambahan. Ya, apa yang tidak disebutkan dalam Al-Kahfi, surah Al-Kahfi itu disebutkan. Termasuk ketika mereka berada di atas perahu, itu ada seekor burung yang minum dari lautan. Dia bilang sama Nabi Musa, Musa, itu ilmu kita dibanding ilmunya Allah, itu seperti apa yang diminum burung itu dibanding seluruh air laut. Apa? Tidak ada apanya. Tidak ada apa-apanya kita. Paham ini? Ilmunya kita dibanding ilmunya Allah seperti air yang diminum burung tersebut dengan seluruh lautan. Ayo, 1 liter saja sudah berapa kalinya itu yang diminum sama burung. Paham ini? Ya, ini diantara. Itu disebutkan di mana? Di dalam riwayat. Ya, jika kita mau cerita tentang Nabi dan Rasul ini, karena ini penting, banyak buku-buku yang beredar tentang kisah para Nabi dan Rasul tapi tidak valid, tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ini masalah. Ya, cerita begini, belum lagi ya orang-orang zindik yang menjelek-jelekkan para Nabi dan Rasul. Ya, kasih label-label yang tidak bagus. Na'udzubillah. Mencela Nabi namanya. Ya. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha anhum min akhbarihim. Rangkaian keimanan kita kepada para nabi dan rasul itu kita membenarkan, menerima dan meyakini apa yang sahih
yang datang kepada kita dari khobar-khobar mereka, cerita-cerita tentang mereka. Dan dalam kisah-kisah para nabi dan rasul itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Ya, bagaimana akhir cerita orang-orang yang membangkang kepada para rasul. Ya, bagaimana akhir cerita orang-orang beriman. Ya, kepada mereka. Coba lihat tukang sihirnya Firaun. Ingatnya ini kisahnya Nabi Musa, itu kisah yang paling panjang dalam Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama, Bani Israel. Kisah yang paling panjang di banyak tempat. Bahkan di juz 30 masih ada ya, di surah An-Nazi'at masih disebutkan. Ya, Fir'aun, Haman, ya, termasuk Korun juga masuk di umatnya Nabi Musa alaihissalam. Taib. Itu tukang sihirnya Fir'aun, coba lihat. Tukang sihir, anggotanya Fir'aun. Iya, anggotanya Fir'aun. Mereka punya ilmu sihir yang hebat. Ya, namanya saja perang tanding. Ya, mau baku tes ilmu sama Nabi Musa. Kira-kira yang dipanggil apa? Yang kacang-kacang? Yang ikan teri? Atau yang ikan paus? Pasti yang dipanggil toloknya. Ya, yang jago. Ya, sampai bikin malu ya enggak? Coba lihat. Sama misalnya Ustadz mau suruh ceramah santri RBA misalnya, cari yang paling senior, paling bagus. Itu diutus. Bukan yang kaleng-kaleng. Bukan yang, ya, paham ini? Ya bukan santrinya, ini penyihirnya. Ya, kita cerita penyihir. Nah, dikumpulkanlah para penyihir. Coba lihat. Ini kisah tidak diragukan kesahihannya. Kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an? Sekarang mereka pun tahu betul sejago-jagonya tukang sihir tidak bisa merubah. Ya, merubah hakikat, tidak bisa. Ini dia rubah air minum, tidak bisa. Hakikatnya air minum, walaupun orang lihat lain ya, paham ini? Nah, mereka begitu. Itu jago-jagonya mereka baku tahu. Ya, kau saya tukang sihir, kau jago saya jago. Ya, tidak ada yang lebih jago dari kita. Hitam ini yang ditunjuk sama bos ini. Coba lihat pas peran tanding, mereka ngobrol siapa duluan, disepakati tukang sihir. Duluan lempar tongkatnya, lempar talinya. Ayo, orang lihat apa? Saya tanya, orang yang hadir ketika itu lihat apa? Hei, semua. Lihat ular. Padahal yang dilempar apa? Tali dan tongkat. Itulah sihir. Itulah sihir. Nauzubillah. Tapi coba, saking paham ini, perhatikan. Saking pahamnya mereka tentang hakikat ini, bahwasanya kita tidak ada yang bisa rubah. Tali-tali, tongkat-tongkat. Ya, istilahnya kita ketawa-ketawa aja orang lihat ular ya. Tertipu mereka. Paham ini? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala datang. Ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tongkat kayu. Ya. Tongkat kayu. Dilempar, pas ada di hadapan mereka berubah menjadi ular asli. Tukang sihir lihat sendiri jadi ular asli. Ularnya bukan ular pemalas, dodong-dodong. Tidur kayak begini. Ya, ularnya cepat, gesit. Apa dia bikin? Dia makan semua, dia gosok semua itu. Ular-ularnya apa? Bukan ular, tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan tukang sihir. Apa sikap mereka menghadapi peristiwa ini? Langsung sujud. Baru mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Coba lihat. Mukjizat kan? Ayat. Mereka tahu betul kita sihir, baku tahu. Sihir apa sih kita baku tahu. Dan tidak ada tukang sihir yang bisa begitu. Nah, siapa yang lebih jago dari mereka? Mereka yang tukang sihir. Sahara. Ternyata Nabi Musa lempar. Sudah. Mereka angkat tangan. Tidak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada yang bisa kecuali hanya pencipta alam semesta. Rabbi Harun wa Musa. Dua bentuk ya. Rabbi Harun wa Musa dan Rabbi Musa wa Harun. Coba lihat. Diancam sama Firaun. Kalau tidak kembali, ya
Tidak kembali ke agama asalnya, kufur kepada Nabi Musa Harun, saya salib, saya bunuh kalian. Tidak ada. Tidak goyang. Ini subhanallah. Ini kisah-kisah seperti ini kita harus benarkan. Kita iman. Dan ini akan menambah keimanan kita. Banyak faedah, menambah kesabaran kita, keimanan kita. Kita akan paham bahwasanya namanya pengikut para nabi dan rasul itu tidak ada yang tidak diuji. Pasti diuji, pasti itu. Nah, cuma kita karena lemahnya iman kita, ujiannya juga kecil-kecil, sedikit. Berbeda mereka, imannya kuat tapi subhanallah. Iman itu berbanding lurus dengan ujian. Semakin kuat keimanan, maka ujian cobaan akan semakin besar. Oleh karena itu, siapa yang paling hebat ujiannya? Al-anbiya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Bisa dipahami? Baik. Yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Yang keempat merupakan rangkaian keimanan kepada para nabi dan rasul, yaitu beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita. Jadi walaupun kita mengimani ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ya. Apa yang kita amalkan? Yang kita amalkan apa? Yang diutus, apa yang diturunkan kepada kita? Syariat rasul yang diutus kepada kita. Itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Oleh karena itu syariatnya berlaku sampai akhir zaman. Ya, syariatnya berlaku sampai akhir zaman. Apa yang disyariatkan di zaman dahulu itu sama dengan apa yang disyariatkan di zaman sekarang. Cuman orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya kadang membeda-bedakan. Ada istilah zaman onta lah, ya zaman apa? Oh, zaman onta apa? Zaman onta. Ya, syariat dulu itu sama, sama. Yang berubah zaman. Dulu tidak ada mobil, ya sekarang ya mobil terbang ada, ya. Mobil terbang saja ada. Bukan masalah onta-ontanya, ya. Masalah ente. Naudzubillah. Ini kadang hati-hati. Ini masalah keimanan ini, ya hati-hati. Zaman unta, zaman padang pasir apa, naudzubillah. Ini seakan-akan memisah. Ya, ada syariat zaman dulu, ada zaman sekarang. Ada syariatnya orang Arab, ada syariat Nusantara. Ada Islam Nusantara. Islam dari mana? Mau bikin sendiri Islam. Bikin sendiri berarti kamu tidak mengamalkan yang poin keempat ini. Ya, apa poin keempat tadi? Rangkaian keimanan kepada para rasul. Kita mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Rasul yang diutus kepada kita dari orang Arab. Mau apa? Ya. Di zaman itu yang orang pakainya unta. Kenapa? Ada masalah apa? Paham ini? Ya kewajiban kita hanyalah mengamalkan, mengikuti, bukan merevisi, mengotak-atik. Ini masalah zaman sekarang. Kadang akalnya tidak sampai ini, katanya zaman sekarang tidak cocok lagi ini syariat. Alhamdulillah. Siapa bilang? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan syariat, yang mengutus rasul, menurunkan kitab-kitab, itu dialah yang paling tahu tentang apa yang cocok untuk hambanya sampai akhir zaman. Nah, diutuslah Nabi SAW datang kamu mengatakan apa? Oh, ini tidak cocok, ini kayaknya harus begini, harus. Oh, itu di Arab itu saat ini di Indonesia. Loh, apa bedanya Arab dengan Indonesia? Islam itu tersebar sampai di seluruh dunia, sama semua. Sama. Jadi kita harus di dalam rangkaian keimanan kita kepada para rasul itu kita harus amalkan hal tersebut. Bisa dipahami? Ya bukan masalah tempat dan waktu. Ya dulu zaman dahulu zaman onta, ini sekarang zaman ini. Dulu tanya ini zaman padang pasir ini. Tidak ada bedanya, sama semua. Baik, bisa dipahami? Baik. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ini sebagaimana yang disebutkan sebelumnya menyebutkan faidah beriman kepada para rasul. Yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi taala wa inayatihi bi ibadihi. Dengan kita mengimani ya para nabi dan rasul, kita akan tahu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Dari sisi mana? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita para rasul. Yang mana mereka lah yang memberikan kepada kita tuntunan, bimbingan, petunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau Allah cipta kita, kita disuruh cari sendiri itu yang namanya hidayah, cari sendiri itu namanya jalannya lurus. Diserahkan kepada kita masing-masing, kacau. Tidak ada acuan, tidak ada barometer, tidak ada standar. Tidak ada rasul yang diutus, tidak ada kitab-kitab. Oh, hancur kita. Kita bersyukur sekali. Kita akan tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas untuk kita semua. Jadi kita tidak usah repot-repot. Apa kewajiban kita tadi? Mengikuti, bukan merubah-rubah, bukan merevisi. Paham ini? Mengikuti tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Karena agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jangan datang kepada kita ya kita belakangan datang kemudian kita ada yang kurang, ada yang begini. Ya. Oleh karena itu para pelaku bid'ah itu betul-betul ya perkara yang sangat mengerikan. Karena ketika dia melakukan bid'ah seakan-akan agama itu ada kurangnya. Ada yang tambah, ada yang sempurnakan. Ada yang seperti itu, dia yakinan tersebut seakan-akan dia menuduh Nabi SAW khanar risalah, telah mengkhianati risalah. Seakan-akan ada yang kurang, ada yang beliau tidak sampaikan sehingga orang belakangan harus mengadakan perkara baru tersebut. Jadi apa yang di hari itu, di hari masih hidupnya Nabi SAW, agama, maka itulah juga agama di hari ini. Tapi apa yang di hari itu bukan agama, tidak akan berubah menjadi agama di hari sekarang. Maksudnya apa standarnya zaman dahulu? Apa yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu selalu kita mengatakan ketika kita membahas tentang ilmu Al-Quran dan Sunnah itu tidak berhenti sampai di situ. Jangan cuma Al-Quran dan Sunnah, tapi sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjelaskan Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa Nabi jelaskan? Siapa muridnya Nabi? Para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka yang paling tahu apa yang dimaksud dengan ayat ini, di mana turunnya, apa sababun nuzulnya, ya, apa maksud ayat ini, apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, apalagi sabdanya sendiri, ya, sabdanya Nabi SAW, ya, para sahabat yang paling tahu ini maksudnya apa. Oleh karena itu ukuran kita selalu kembali, ya, kembali ke generasi pertama umat ini, itu para sahabat. Dan agama itu terwarisi sampai sekarang. Terwarisi sampai sekarang. Jadi apa yang kita pelajari dari ilmu itu di zaman dahulu juga sudah ada seperti itu. Walaupun ya kitab misalnya salah satu usul ya tidak ada dulu ya. Penulisnya saja baru lahir ya tahun 1115. Ya, beliau meninggal 1206 Hijriah. Itu 1000 tahun lebih. Tapi apa yang beliau tulis, apa yang beliau jelaskan dalam kitab-kitab beliau itu sama dengan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu tentang tauhid, tentang kesyirikan dan seterusnya. Paham? Yang kedua, apa yang kita sebutkan tadi, kesyukuran. Jadi ilmu yang tadi, yang di poin pertama tadi, buah kita beriman kepada para nabi dan rasul, ilmu itu akan melahirkan kesyukuran. Dan yang pertama kita sebutkan, kita akan tahu, akan mengerti akan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semua. Inayah Allah, perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah utus kepada kita para rasul yang membimbing kita, mengarahkan kita kepada petunjuk. Yang kedua, inilah buahnya lagi, yaitu apa? Kesyukuran. Subhanallah. Oleh karena itu disebutkan dalam surah Al-Imran, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan anugerah, minnah kepada orang-orang beriman. Jadi terutusnya rasul itu anugerah yang sangat besar. Ya, yang luar biasa. Baik, untuk kita semua. Baik. Kemudian yang ketiga, mahabbatur rusuli alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhum. Nah, ini juga poin penting sekali. Faedah yang ketiga, dengan kita beriman kepada para nabi dan rasul itu, kita akan cinta kepada para nabi dan rasul. Karena orang-orang soleh saja kita cinta kepada mereka. Lillahi ta'ala. Cinta karena Allah. Apalagi pemimpin-pemimpin orang soleh dari para nabi dan rasul.
Wa ta'dhimuhum, dan memuliakan mereka. Ini hati-hati. Ketika orang kafir mengolok-olok, menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan coba-coba kita membalas dengan mengolok-olok para nabi dan rasul sebelumnya. Hati-hati. Kita itu pakai ilmu, bukan pakai perasaan, baper. Jangan sampai kita mencela Nabi Musa. Jangan sampai kita mencela Nabi Isa. Ini orang-orang mulia semua, para rasul ini, ulul azmi. Jangan sampai karena Nabi SAW dicela, Nabi Muhammad SAW dicela, kemudian kita balas cela Nabi Musa, Nabi Isa. Ini tidak pada tempatnya, kebodohan. Ya. Urusan mereka mencela Nabi SAW itu kekufuran, mengerikan. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kekufuran. Tapi apakah kita membalas yang semisal kita mencela Nabi mereka? Memang Nabi itu tidak diutus kepada kita, Rasul tersebut tidak diutus kepada kita langsung, tapi kita harus imani itu. Jadi kita sebutkan kan? Nomor poin 1, poin kedua. Poin ketiga, kita harus imani, muliakan mereka, cintai mereka. Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, Rasul yang lain. Tak boleh kita cela. Paham ini? Wastanau alaihim bima yaliku bihim, dan kita memuji mereka, tapi dengan apa yang pantas untuk mereka. Tidak boleh kita berlebihan dalam memuji para nabi dan rasul. Jangan sampai kita berikan mereka sesuatu dari rububiyah. Seakan-akan mereka punya pengaruh dalam pengaturan alam semesta. Atau lebih ngeri lagi, kita menganggap punya dari uluhiyah. Sehingga kita serahkan kepada mereka sebagian dari ibadah. Oleh karena itu, tidak ada syariat sedikit pun ketika kita ziarah ke kuburannya Nabi SAW. Iya. Kita niatnya dari sini ziarah kubur, tidak ada. Walaupun itu kuburannya Nabi, tidak ada. Kita ziarah kota Madinah. Nanti di kota Madinah baru kita niatkan ziarah ke kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Indonesia memang kita niatnya pergi Madinah langsung ziarah, begitu enggak. Ziarah itu 3. Makkah, di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nanti sampai di Madinah baru kita niatkan ziarah ke kuburannya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, karena berjajar, berdampingan. Ziarah ke Baqi. Bisa ini. Sampai di sana juga tidak boleh kita berdoa minta kepada Nabi SAW. Iya, bertabarruk. Ya. Karena kenapa? Beliau hamba, manusia, sama seperti kita. Tidak boleh kita ibadahi, serahkan kepadanya ibadah. Bisa dipahami? Ini semua masuk dalam rangkaian keimanan kita kepada para nabi dan rasul. Baik. Insyaallah nanti kita masuk di rukun Islam yang kelima, yaitu beriman kepada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Insyaallah besok. Baik. Dan di hari Kamis insyaallah kita selesaikan rukun iman yang ke-6. Dan sekali lagi, khusus untuk yang terakhir itu butuh pertemuan sendiri. Karena kita akan sebutkan apa yang harus kita pahami, dasar yang harus kita pahami tentang beriman kepada takdir. Ini juga banyak yang bingung di situ. Apalagi ya teman-teman ya yang dahulu pernah sering atau pernah datang ke kita itu bertanya, itu teman-teman kita yang kuliah di kampus. Ketika dapat syubhat tentang takdir itu mereka banyak pusing. Ya. Cuman kadang ketika kita ingin berdiskusi, saya kasih satu syarat. Ya, kita boleh berdiskusi dengan catatan kau menerima Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka kalau cerita takdir selalu akalnya, logikanya. Jadi susah, saya bilang bagaimana mau lurus pembicaraan kalau cerita akal saja. Paham? Dan ingat, akal itu seperti mata. Mata kalau tidak ada cahaya bisa melihat. Coba kasih mati lampu semua, tidak ada cahaya, bisa melihat? Ya, tidak bisa. Begitu pula hati, akal. Ya, ketika tidak ada cahaya wahyu, dia buta, tidak bisa lihat kebenaran. Ini mana benar, mana salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Buta. Paham ini? Karena kenapa? Tidak ada cahaya yang menerangi akalnya. Yang dengannya dia bisa melihat.
Itu nanti ya, insyaallah di 2 hari terakhir ini kita akan selesaikan rukun iman yang 6. Ya, sisa rukun iman yang kelima dan rukun iman yang keenam. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.